Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinda Fariza dari Fakultas Teknik Arsitektur dengan NIM 14/2021-022 akan menyampaikan ceramah singkat tentang akidah dan ibadah dalam Islam. Pengertian akidah menurut bahasa berasal dari kata akoda yang berarti buhul atau mahkota, dan secara istilah akidah ialah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan fitrah, akal, dan wahyu yang dipatrikan di dalam hati dan diyakini kesohihannya dan ditolak kebenaran selainnya. Yang kedua adalah sumber akidah Islam. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya, apa saja yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan oleh Rasul dalam As-Sunnah itu wajib diimani dan diamalkan, sedangkan akal hanya berfungsi untuk memahami kedua sumber tersebut atau hanya untuk membuktikan kebenarannya. Kemudian yang ketiga itu adalah ruang lingkup pembahasan akidah. Ruang lingkup pembahasan akidah ini meliputi yang pertama ilahiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan seperti wujud Allah, mukjizat, dan sebagainya. Yang kedua adalah nubuwah, yaitu membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi, Rasul, kitab Allah, mukjizat, dan sebagainya. Yang ketiga, rohaniyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam dan metafisiknya seperti malaikat, jin, iblis, dan lain-lain. Yang terakhir adalah sam'iyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya dapat diketahui dari syami atau dalil nakli yang berupa Al-Quran dan As-Sunnah seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat adalah tauhid sebagai landasan akidah iman dan Islam. Tauhid adalah meyakini keesaan Allah dalam rububiyah ikhlas, beribadah kepadanya, serta menetapkan nama-nama dan sifatnya. Kemudian tauhid ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa Dia sendiri yang menciptakan segenap makhluk dan alam semesta di dunia ini. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, adalah tauhid ibadah karena ilah maknanya adalah ma'bud atau yang disembah. Maka tidak ada yang disebut dalam doa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh mengarahkan seluruh ibadah kecuali hanya untuk Allah dan karena untuk Allah semata. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, ialah beriman kepada nama-nama Allah dengan sifat-sifatnya, yakni Asmaul Husna, dengan tidak membanding-bandingkan nama atau sifat-sifat dengan makhluk ciptaannya. Karena sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan pernah setara dengan makhluk lainnya. Selanjutnya adalah rukun iman sebagai langkah awal realisasi kalimat syahadat yang merupakan inti dari keimanan dalam Islam yang disebut dengan rukun iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul, kelima iman kepada qada hari akhir, dan keenam iman kepada qada dan qadar. Dan aplikasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama mencintai Allah melebihi dari segalanya. Yang kedua, jika nama Allah disebut hatinya akan bergetar. Yang ketiga, rela dengan hukum Allah dan Rasulnya. Yang keempat, melaksanakan ajaran secara totalitas. Yang kelima, istiqomah dalam keislaman sampai akhir hayat. Dan yang terakhir adalah menghindari perbuatan yang menjurus ke syirik. Kemudian yang selanjutnya adalah ibadah. Ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syara atau terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain adalah ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Kemudian ada dasar hukum atau dalil perintah pelaksanaan ibadah adalah nas Al-Quran.
Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan perintah kepada hamba Allah untuk melakukan ibadah. Contohnya, dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kemudian adalah tujuan dan sebab-sebab ibadah. Yang pertama, sebagai tanda cinta manusia kepada Sang Pencipta. Yang kedua, sebagai tanda tunduk dan patuh pada Allah. Ketiga, sebagai tanda disiplin. Keempat, sebagai tanda mendekatkan diri kepada Allah. Kelima, sebagai komitmen muslim terhadap kewajiban dan larangan Allah untuk keselamatan hidupnya. Kemudian, macam-macam ibadah terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama khusus atau mahdoh, dan yang kedua umum, yaitu ghairu mahdoh. Ibadah khusus ialah ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan dalam Al-Quran secara hukum jelas. Yang pertama adalah sholat. Sholat adalah suatu amal ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan bacaan takbir dan diakhiri dengan salam, menurut syarak dan rukun tertentu. Kemudian yang kedua, zakat. Zakat artinya tumbuh atau suci. Menurut syarak artinya mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan dan syarat. Yang ketiga ialah puasa, yang artinya menahan. Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan yang terakhir adalah haji. Haji secara bahasa adalah menyangga. Secara istilah ialah amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja untuk mengunjungi Baitullah di Mekah, yang dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridha Allah, menurut syarak dan rukun tertentu. Kemudian, ibadah umum adalah ibadah yang tidak ada ketentuan seperti ibadah mahdoh. Ibadah umum yaitu ghairu mahdoh, setiap amalan bernilai sesuatu sesuai dengan niat dan tujuan. Contohnya ikhtikaf, wakaf, bersedekah, zikir, dan doa. Yang terakhir ialah ibadah fungsi dan hikmah ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya dan merupakan perwujudan keterikatan batin sebagai makhluk sosial, rasa tanggung jawab sebagai khalifah Allah di muka bumi. Hikmah ibadah yang pertama, tidak syirik, kemudian memiliki ketakwaan, ketiga, menghindari dari kemaksiatan, selalu berjiwa sosial dan tidak kikir. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.